Halo guys, kembali lagi dengan saya Kali Masada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kenapa naratif di kripto sengaja diciptakan. Jadi sebelumnya kita sudah mengkaji mengenai altcoins dan paradox of choices, di mana terlalu banyak altcoin yang ada saat ini menyebabkan kesulitan untuk memilih. Yang mana dulu teman-teman ketika mau membeli es krim, ini rasanya hanya ada 3, coklat, vanilla, dan juga strawberry. Tapi sekarang coba lihat, teman-teman mau beli gelato itu ada puluhan bahkan ratusan rasa. Jadi teman-teman udah bingung dulu, udah nggak tahu ya mana ini yang enak. Sehingga coba ini rasanya relatif nggak enak ya. Coba ini lagi rasanya relatif enak, tapi nanti muncul rasa lagi yang sedikit lebih enak. Dan segala kebingungan tersebut akhirnya menyebabkan paradox of choices. Jadi kebingungan untuk memilih karena terlalu banyak pilihan itu nanti akan menyambung juga dalam esensi yang akan kita bahas di video ini. Teman-teman kira-kira sadar nggak ketika berbagai altcoins ini mengalami kenaikan, ini selalu bergantian. Apa maksudnya bergantian? Jadi coba deh teman-teman pahami. Misalkan minggu ini yang pump itu koin artificial intelligence. Coba teman-teman pikir, minggu depan pump lagi nggak kira-kira koin-koin artificial intelligence? Atau kira-kira berubah ke sektor dan naratif yang lain? Jawabannya adalah selalu berubah. Misalkan minggu ini, artificial intelligence mengalami kenaikan. Minggu depan mungkin yang naik adalah sektor RWA. Mungkin minggu depannya lagi atau bulan depannya lagi yang naik itu adalah meme coins. Dan kemudian mungkin minggu depannya lagi atau 2 minggu lagi yang naik itu adalah DeFi atau Decentralized Finance. Dan seterusnya. Di situ kita mempelajari satu pola dan juga satu kecenderungan bahwa memang uang yang ada di market kripto itu terbatas. Nah kalau memang smart money ini punya semua uang di dunia, ya bisa aja misalkan BlackRock itu beli Ondo nggak hanya 95 juta US dollar. Mungkin bisa beli langsung 1 billion di market. Tapi pertanyaannya ketika BlackRock ini beli 1 billion di market, Ondo ini langsung naik berapa ribu persen. Dan pertanyaannya, kalau Ondo naik berapa ribu persen, apakah itu menguntungkan untuk BlackRock? Jawabannya tidak. Karena BlackRock tidak tahu ini mau dijual ke siapa. Yang ada malah developernya Ondo atau para penciptanya Ondo langsung nge-market sell. Ya, thank you BlackRock for the liquidity, I'm out. Nah itu yang kira-kira bisa teman-teman bayangkan. Kalau misalkan smart money ini asal-asal beli. Itulah kenapa uangnya yang dialokasikan di kripto ini hanya kurang dari 1% dari semua uang yang mereka miliki. Jadi para smart money ini paham bahwa kripto is a very speculative market dan smart money pun kadang juga nggak bisa exit dengan gampang. Kalau kita lihat Tesla pun ya dengan segala influence-nya, segala power-nya, segala uangnya, endingnya juga mereka tutup posisi Bitcoin mereka itu near BEP atau mereka hampir tidak memperoleh keuntungan. Ya keuntungannya hanya unrealized profit, tidak sampai di realized profit. Itu Tesla ya. Gimana kita? Jadi kita harus berpikir lebih pragmatis lagi, lebih realistis lagi, dan juga lebih terbuka, objektif dengan yang ada di market. Even smart money itu ketika mereka mau memperoleh keuntungan, mereka juga harus bertarung dengan para smart money lain. Bertarung dengan retail seperti kita yang mungkin juga pintar juga. Jadi it's a player versus player market, dan yang paling bisa menang di sini adalah mereka yang punya pengetahuan. Memahami minimnya modal dan kecilnya volatilitas market kripto dibandingkan dengan market-market yang udah settle seperti saham US atau komoditas, smart money akhirnya menciptakan sesuatu yang namanya naratif. Naratif merupakan gagasan, ide, atau cerita tertentu tentang koin-koin ini yang mana akan diangkat di berbagai platform yang ada. Supaya kita, para retail, yakin terhadap narasi tersebut dan smart money lain juga yakin terhadap narasi tersebut dan akhirnya lahirlah suatu keharusan berinvestasi pada naratif tertentu. Endingnya apa? Ya endingnya para smart money ini kan juga butuh likuiditas. Jadi ketika mereka sudah selesai fase akumulasinya, udah cukup kumpulin barang, endingnya mereka akan keluar-keluar di media. Dan kita yang mendengarkan di media, kita akan terinfluence. Kita akan merasa, oh benar juga nih ya, BlackRock sudah berinvestasi ke RWA, saatnya kita beli RWA. Padahal kita nggak tahu tahun-tahun sebelumnya ya ketika bear market, BlackRock ini sudah akumulasi RWA sebanyak-banyaknya. Beritanya baru keluar sekarang aja. Dan sekarang banyak yang FOMO ya, Ondo ya, dan lain sebagainya. Padahal ya kita udah lama ya juga call Ondo, jadi be a smart money ya.
tahu kapan harus akumulasi dan kapan harus take profit. Jangan FOMO. Karena kalau kita melihat dan membuat bagan, ya, bagan of influence kalau kita ngomong, endingnya semua ini butuh ya mempengaruhi persepsi retail. Karena para smart money, hedge fund manager, venture capital di kripto, ini mereka pegang duit siapa sih ya? Endingnya juga pegang duit kripto. Di sini kita bisa melihat bagan skema kripto naratif, di mana di sini kita tahu endingnya, goalsnya, tujuannya, semua itu adalah mempengaruhi persepsi retail. Para smart money, hedge fund manager, kemudian venture capital, dan para bankir-bankir besar. Ini siapa sih duitnya yang dikelola? Ya jawabannya adalah duit para retail. Dan mereka lawan siapa sih di market? Ya endingnya juga lawan retail lain yang tidak berinvestasi pada mereka. Sehingga di sini ya kita tergantung mau ikut kapalnya siapa. Itulah mengapa kita paham di sini para smart money itu endingnya mempengaruhi pikiran kita, menginfluence pikiran kita dengan berbagai kendaraan, dengan berbagai alat yang mereka miliki. Jadi di sini kita bisa melihat smart money selalu memiliki tujuan pribadi. Apa tujuan pribadinya? Ya mereka ingin cuan atau mereka juga ingin likuiditas akan barangnya. Kemudian kedua, ada kebutuhan publik tentang sesuatu. Ya misalkan kayak kemarin pandemi misalkan. Itu mengharuskan kita stay on home dan naratif metaverse menjadi bertebaran dan sangat panas pada akhir tahun 2021 karena semua orang berpikir ya kita membutuhkan platform untuk bisa saling bertemu meskipun kita ada di dalam rumah. Dan ketiga ya kita bisa melihat herding investor atau kecenderungan adanya social proof di masyarakat itu sangat tinggi. Misalkan gini, tiba-tiba di satu ruangan ada 100 orang dan 20 orang tiba-tiba lari keluar ruangan. Apa yang terjadi? 80 lain tuh pasti memiliki kecenderungan untuk mengikuti yang 20 ini lari keluar. Begitu juga dengan kripto sekarang. Kalau misalkan ada 10 orang di dalam kelas ya, misalkan kuliah, 4 temannya ini berinvestasi kripto dan mereka heboh ngomongin kripto. Apa yang terjadi? 6 lainnya ini akan kepo dan mungkin 4 dari 6 yang sisanya ini juga endingnya juga akan berinvestasi di kripto. Karena lahirnya herding behavior, lahirnya social proof. Karena orang lain melakukan ini, saya juga harus melakukan ini. Kalau saya melakukan ini, orang lain melihatnya keren. Karena ini diterima di masyarakat, oh investasi kripto ini keren. Nah itu terjadi ya sekarang. Dan itu pun juga sebenarnya nggak hal yang buruk. Karena endingnya, in the end of the day, kita endingnya semua akan kripto. Di tahun 2030, industri blockchain ini akan berkembang dengan sangat pesat. Itulah mengapa kalau kita lihat pertumbuhan jumlah koin yang beredar, developer blockchain ini selalu meningkat setiap tahunnya. Dan itu juga hal yang positif karena ketika tidak ada ya peningkatan di industri blockchain, ya crypto in general juga akan mati karena ekosistemnya ini sangat kering dengan likuiditas dari para TradFi, dari para retail dan juga para bisnis partner yang terlibat di dalamnya. Nah, untuk membentuk kripto naratif yang mempengaruhi persepsi retail, ini banyak sekali cara yang bisa dilakukan. Banyak sekali alat yang bisa digunakan. Pertama adalah jurnal riset. Jadi kalau teman-teman lihat, banyak sekali ya platform seperti Messari, Santiment, Nansen, dan juga lain sebagainya yang ini menyediakan crypto research. Jadi mereka ini membuat research yang sangat sophisticated. Tujuannya apa ya? Tujuannya supaya retail ini tertarik. Karena kalau kita lihat even di outlet-outlet riset kripto yang besar, ini mereka kadang ya sekali-sekali ya, 2 kali ya nyelipin sealing ya berbagai project-project yang baru listing ya. Jadi ada project yang baru rilis, baru ICO. Kalian juga nyempil ya 1-2 di Messari kalau teman-teman perhatikan. Karena apa? Ya karena itu tadi adalah alat ya. Media adalah alat yang digunakan. Dan ketika teman-teman ini lihat, oh jurnal riset, apa persepsinya? Wah ini pasti sangat scientific base ya. Ini selalu berbasis data kuantitatif ya. Riset yang berkali-kali diuji, ya ini pasti benar nih. Nah, itu kan yang akan ada di pikiran dan juga persepsi teman-teman ketika teman-teman melihat jurnal riset yang berbasis kripto. Kemudian kedua ada media sosial ya. Kalau teman-teman lihat sekarang project-project apapun atau smart money manapun, ini juga selalu menggunakan platform-platform seperti Twitter, Discord, Telegram, Instagram, Facebook, dan WhatsApp ya untuk menggaungkan ya mereka ini punya brand. Karena in the end of the day, sebagus apapun project kriptonya, produk kriptonya, kalau marketingnya jelek, kalau brandingnya nggak bagus, ya nggak ada orang yang mau melirik ya. It's a game of attention and information ya.
currency terbesar itu adalah atensi dan juga informasi. Teman-teman harus tahu ya, kalau berbagai developer itu tidak menggunakan sosial media, smart money itu tidak menggunakan sosial media dengan rapid dan juga masif, ya intinya kripto naratif ini tidak akan terjadi. Dan persepsi teman-teman ya sebagai para retail ini juga tidak akan terbentuk. Itulah mengapa ya sangat fungsional sekali adanya sosial media dengan perkembangan kripto naratif untuk mempengaruhi persepsi retail pada saat ini. Dan yang ketiga itu adalah influencer. Ya, sekali lagi influencer itu tidak buruk teman-teman. Kenapa? Karena kalau nggak ada influencer, ya nggak ada orang yang tahu tentang kripto. Influencer itu sebenarnya tujuannya positif. Cuman teman-teman harus hati-hati. Ada beberapa influencer tertentu yang memang red flag ya. Saya ngomongnya di luar negeri. Karena mereka terlibat dalam paid seal. Apa itu paid seal? Jadi paid seal itu merupakan suatu kerjasama yang dilakukan antara developer dan juga influencer. Jadi developer ini tahu nih, this influencer ya ini punya kredibilitas yang bagus, followernya banyak. Biasanya mereka kalau nggak dikasih uang, ya alokasi token dari project mereka. Dan ketika influencer ini promo, harapannya banyak retail yang FOMO. Ya. Promo jadi FOMO, terus beli projectnya. Dan apa yang terjadi ya ada kecenderungan turun. Karena developernya ya harus bayar biaya marketingnya, ya influencernya juga harus jual koinnya karena mereka merasa udah mempromosikan ya saya dapat apa kalau nggak saya jual tokennya, dan itu yang terjadi ya. Dan terakhir adalah pers ya, kita lihat media massa yang ada berbasis digital atau bahkan media massa yang sekarang tertulis ya, yang konvensional itu juga sudah banyak yang mulai ngomongin kripto ya untuk membentuk persepsi retail terhadap naratif kripto tertentu. Nah, itu adalah skema kripto naratif yang harus teman-teman pahami ya, memang sebegitu adanya ya. Itu tadi yang timbul akibat paradox of choices. Semua orang bisa buat koin. Endingnya nggak ada yang juga yang semua bisa beli. Jadi orang-orang ini saling berlomba, saling mempromosikan, saling membranding sefantastis mungkin. Supaya apa? Atensi dari kita, para retail ini tertarik. Oke lah ya saya beli koin A, oke lah saya beli koin B, oke lah saya beli koin C. Karena marketingnya menarik dan brandingnya bagus. Saya harus terlibat dalam project ini. Dan itulah yang terjadi di dunia kripto modern saat ini. Itulah mengapa kita tahu naratif itu sengaja dibuat oleh para smart money tertentu ya, tujuannya supaya kita aware dengan berbagai aset kripto yang ada. Dan itu tujuannya juga sebenarnya tidak buruk. Cuman di sini ada cara-cara tertentu bagaimana cara kita mengetahui suatu naratif sebelum itu jadi naratif. Gimana caranya kita positioning ourselves supaya kita bisa memperoleh keuntungan maksimal. Jadi ketika para smart money-nya udah keluar-keluar di media dengan sangat masif, yaitu kita udah beli ribuan persen ya di bawah ya, dan kita akan memperoleh keuntungan yang berkali-kali lipat. Karena teman-teman harus ingat 97% itu akan gagal di pasar keuangan. Yang berhasil ini hanya 3%. Jadi gimana cara menjadi 3% yang berhasil? Jawabannya adalah melakukan apa yang 97% ini tidak lakukan. Sesimpel itu. Dan di sini kita dari Akademi Kripto akan membimbing teman-teman supaya menjadi yang 3%, bukan menjadi yang 97%. Saya Khalil Masada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.